Dan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memberikan pelajaran yaitu yang namanya pelajaran tajwid. Ya, jadi sekarang waktunya pelajaran tajwid, di mana pelajaran tajwid itu sangat penting sekali buat kita untuk bagaimana cara membaca Al-Quran agar terhindar dari bacaan-bacaan yang salah, ya. Karena membaca Al-Quran kita dituntut untuk membaca Al-Quran dengan benar. Caranya bagaimana agar terhindar dari bacaan-bacaan yang salah? Nah, maka daripada itu kami ingin memberikan pelajaran tentang tajwid, yang mana inti daripada pelajaran tajwid itu untuk apa? Memperbaiki bacaan kita ketika kita membaca Al-Qur'an dari bacaan-bacaan yang salah. Yang pertama, di sini yang dituntut agar kalian itu bisa membaca Al-Qur'an dengan benar, di sini ada hukum nun sukun dan tanwin. Ya, ada apa? Hukum nun sukun dan tanwin. Di mana hukum nun sukun dan tanwin di sini ada 5. Ada berapa? 5. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5. Ada 5. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5. Ya, ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama adalah di sini idhar khafi, atau juga dinamakan dengan idhar, ya, ya, semuanya bareng-bareng. Hukum sukun dan tanwin yang pertama adalah idhar. Yang kedua yaitu adalah idgham bi gunnah, ya, apa namanya? Idgham bi gunnah. Yang ketiga adalah idgham bila gunnah. Terus ada iqlab, ada ikhfa. Nah, di sini idgham itu ada 2, ya. Ya, kami akan membaca ada idgham itu ada 2. Agar kalian tahu, ya. Idgham bi gunnah dan idgham bila Gunnah. Ada yang mengatakan idgham bila gunnah, idgham bi ghairi gunnah. Nah, idgham bi gunnah itu idgham yang cara membacanya dengan mendengung. Nah, sedangkan idgham bila gunnah cara membacanya tidak didengungkan. Caranya, nah, sekarang kami tidak ingin membahas tentang ini, idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah. Nah, sekarang yang ingin kami bahas yaitu hukum sukun dan tanwin. Yang pertama yaitu adalah idhar, ya, apa? Adalah idhar. Nah, bagaimana cara membaca bacaan idhar itu? Nah, banyak ketika kita mendengar di waktu bulan puasa, seringkali kita mendengar tadarusan di musola, di masjid, atau di mana saja yang selalu mengadakan tadarus. Banyak orang membaca yang salah-salah, ya. Salah. Agar bagaimana kita baca Al-Quran tidak terhindar dari kesalahan. Nah, dengarkan. Ini yang dinamakan idhar halqi. Cara membacanya idhar halqi itu harus dibaca dengan jelas. Apa? Harus dibaca dengan apa? Jelas. Dibaca dengan jelas. Idhar itu adalah jelas, tampak, ya, apa? Jelas atau tampak. Apa yang dinamakan idhar? Hukum nun sukun dan tanwin, ya. Apabila ada nun sukun, ya, ini namanya nun sukun. Nah, nun tapi ada harokat sukunnya, ya. Ada harokat sukunnya. Ada huruf nun tapi ada harokat sukunnya. Atau tanwin, ini atau tanwin. Nah, ini tanwin. Tanwin an, tanwin in, tanwin un. Fathaan, kasroin, dhamma, ma'un. Nah, apabila ada nun sukun atau tanwin, ini semuanya. Apabila ada nun sukun atau tanwin, ya, atau tanwin bertemu dengan huruf 6. Tanda-tandanya idhar itu ada 6.
Tanda-tandanya huruf idgham itu ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama adalah hamzah atau alif. Apa? Hamzah atau alif. Kedudukan hamzah dengan alif itu sama, ya. Kalau hamzah dibaca dengan a, alif pun dibaca a ketika fathah. Ketika alif itu berharokat kasroh, maka dibaca i. Sama juga ketika hamzah itu berharokat i, maka bacaannya i. Sama dengan ketika alif berharokat dhammah, dibaca u. Sama juga hamzah ketika berharokat dhammah, maka dibaca dengan u. Jadi hamzah dengan alif itu sama, ya, sama, tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya. A, i, u, ya. Lain dengan ain, i, u, ya, lain. Kalau alif itu suaranya apa? Terbuka, a, ya, a, i, u. Tapi kalau ain harus ditekan melalui apa? Ini tenggorokan, ain, au, itu ya. Nah, itu huruf idgham yang pertama adalah hamzah atau alif. Yang kedua yaitu ha. Apa? Yang kedua adalah ha. Yang ketiga kha, ya. Kha, ain, ghain dan ha. Nah, ketika ada nun sukun, ya. Ketika ada nun sukun atau tanwin tadi itu kami tulis di depan, apabila ada nun sukun atau tanwin un bertemu dengan huruf yang 6 tadi, ada hamzah atau alif, ada ha, ada kha, ada ain, ada ghain, ada ha, maka cara membacanya yaitu harus dibaca dengan jelas. Cara membacanya harus dibaca dengan jelas, ya, harus dibaca dengan jelas. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kami mendahului dengan, karena kami ingin membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi biasakan ketika kita ingin membaca Al-Quran harus diulangi, diawali dengan baca ta'awud atau basmalah. Nah, man amanah, nah, ya, man amanah dibaca jelas, jangan dibaca man amanah, nggak boleh. Salah. Karena di sini ada salah satu yang mengharuskan bacaan ini dibaca dengan jelas. Apa? Nun sukun bertemu dengan alif. Nun sukun bertemu dengan alif. Nah, ketika ada nun sukun bertemu dengan alif, maka harus dibaca dengan jelas. Man amanah, ya. Diingat ya. Ketika ada nun sukun bertemu dengan alif atau hamzah, maka harus dibaca dengan jelas. Baik itu nun sukun bertemu dengan alif atau ha atau kha atau ain atau ghain atau ha, yang terkumpul di sini, yang terkumpul ada 6 itu hamzah, alif, ha, kha, ain, ghain, ha, maka cara membacanya adalah apa? Cara membacanya harus dibaca dengan jelas. Man amanah. Ayo semuanya. Man amanah. Semuanya. Man amanah. Lagi. Man amanah. Terus di sini min hum. Nun sukun bertemu dengan ha. Karena ha itu termasuk huruf apa? Idgham. Ha termasuk huruf idgham. Huruf jelas. Min hum. Ayo. Min hum. Terus yang kedua yaitu rasulun aminun. Dengar kan? Rasulun aminun. Ayo. Rasulun aminun. Kenapa, Pak?
dibaca dengan jelas Rasul. Nah, di sini ada apa? Dhamma tanwin. Nah, ada apa? Dhamma tanwin. Karena ketentuannya idgham itu apabila ada nun sukun atau tanwin. Nah, di sini ada tanwin, dhamma tanwin. Ada apa? Dhamma tanwin. Baik itu dhamma tanwin atau kasrah tanwin atau fathah tanwin, ya. Ketika bertemu dengan salah satu huruf yang 6, maka harus baca dengan jelas. Contohnya seperti ini. Rasulun aminun. Ayo. Rasulun aminun. Rasulun aminun. Rasulun aminun. Contoh yang selanjutnya yaitu min hakimin. Min hakimin. Min hakimin. Min hakimin. Kenapa min hakimin dibaca jelas? Karena nun sukun bertemu dengan ha, ya. Nun sukun bertemu dengan ha. Karena di sini ha termasuk huruf idgham, huruf jelas. Min hakimin. Min hakimin. Ghafurun halimun. Ghafurun halimun. Ghafurun halimun. Ghafurun halimun. Sekarang ayo kita baca bersama-sama ya. Baca bersama mengikuti Pak Misbah. Nanti Pak Misbah dulu, nanti kalian baca. Ayo. Hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5. Hukum nun sukun dan tanwin ada 5. 1. 1. Idhar halqi. Idhar halqi. 2. 2. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. 3. 3. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. 4. 4. Iqlab. Iqlab. 5. 5. Ikhfa. Ikhfa. Jadi hukum nun sukun dan tanwin itu, dari hukumnya nun sukun dan tanwin itu tidak hanya ada di idhar, akan tetapi ada masih yang bahasa dengan seperti itu. Ada 5. Ada idhar, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada iqlab dan ada ikhfa. Namun yang kita pelajari barusan itu pada saat ini adalah hukum nun sukun dan tanwin yang pertama, yaitu adalah idhar. Apa? Adalah idhar. Huruf idhar ada berapa? 6. Apa? 6. Ada 6. Yuk sebutkan sama-sama. Hamzah. Yuk. Hamzah, ha, ho, ain, ghain, dal. Ha. Ketika saya ulangi lagi, ketika ada nun sukun, ayo Bang ingin ulang lagi. Ketika ada nun sukun atau tanwin, an-in, bertemu dengan huruf yang 6, hamzah atau alif, ya, hamzah atau alif. Hamzah dan alif kita baca jadi satu. Kita hitung dari satu ya. Hamzah, alif. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah atau alif atau ha, kha, ain, ghain dan ha, maka harus dibaca dengan harus dibaca dengan paham ya? Paham. Nah, mudah-mudahan pelajaran ini bisa apa? Benar-benar dijadikan ilmu yang barakah, manfaat di dunia, sehingga kita benar-benar bisa membaca Al-Qur'an sesuai apa? Dengan apa? Ketentuan yang sudah menjadi ketentuan bagaimana caranya membaca Al-Qur'an dengan benar, agar terhindar dari bacaan-bacaan yang salah. Ketika kita membaca Al-Qur'an dengan benar, ya, sesuai dengan tajwid, maka insya Allah akan apa? Allah melipat gandakan ketika kita membaca Al-Qur'an dengan benar. Ya. Makanya kita harus belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar agar Allah selalu senantiasa memberikan apa? Pahala yang kita baca, ya, pahala yang kita baca.
apa yang kita baca? Mushaf kita, yaitu Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi anak yang solih dan solihah, selalu senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih belum meninggal. Kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima atau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang sudah meninggal mudah-mudahan oleh Allah kuburnya diterangkan, dilapangkan, sisa kuburnya mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya. Dan orang tua kita yang masih hidup, kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan. Yang pertama memberikan kesehatan, panjang umur, murah rezekinya yang halal, yang barokah untuk kita mencari ilmu. Itu saja dari Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire.